adik-adik, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam sidang anak-anak online kali ini ya. Bagaimana kabar kalian? Kalian tetap sehat, sukacita? Nah, kakak harap kalian tetap penuh sukacita ya. Tetap menikmati Tuhan. Yuk, kita kali ini mau bersidang anak-anak adik-adik. Nah, karena kita masih belum bisa bertemu tatap muka, maka kita sidang anak-anaknya masih secara online. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu pada Tuhan. Bagaimana sikap berdoa? Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami kembali datang kepadamu. Tuhan, rahmati kami anak-anak-Mu mau datang ke hadapan-Mu, mendengarkan kisah dan cerita tentang Tuhan. Tuhan, pimpin kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati dan telinga yang senantiasa terbuka terhadap perkara-perkara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Amin. Nah, adik-adik, cerita kali ini kakak beri tema adalah Tuhanku murah hati. Sekali lagi ya, Tuhanku murah hati. Adik-adik, Tuhan kita itu sangat bermurah hati. Tuhan kita itu sangat baik sekali pada adik-adik semua, pada kalian semua. Tuhan itu tidak pelit adik-adik. Dia sangat murah hati. Coba kalian pikir, Tuhan memberi apa saja ya buat kita? Nah, Tuhan memberi udara. Tuhan memberi matahari, bulan, bintang. Terus apa lagi? Ayo coba. Tuhan memberi hujan. Tuhan juga memberi mama, papa, kakak atau adik dan lain-lain. Masih banyak lagi ya yang Tuhan berikan buat kita. Nah, adik-adik, untuk keperluan hidup kita, hidup kalian, hidup adik-adik semua, Tuhan pasti selalu memberikan kepada kita. Pasti Tuhan memberikan kepada adik-adik dengan gratis adik-adik. Tetapi bila kita tidak memerlukan atau adik-adik belum memerlukannya, Tuhan juga pasti tidak akan memberikannya. Nah, kali ini cerita kakak ambil dari kitab 1 Raja-Raja. Nah, siapa yang tahu kitab 1 Raja-Raja itu ada di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Ayo, siapa yang tahu? Nah, kitab Raja-Raja itu ada di Perjanjian Lama ya. Nah, cerita kali ini dari kitab Raja-Raja. Nah, ada seorang laki-laki bernama Elia. Nah, ini adik-adik, Elia itu dia itu sangat mengasihi Tuhan. Dia juga anak yang orang yang cinta Tuhan adik-adik. Dia senantiasa memberitakan kisah-kisah tentang Tuhan. Kemanapun dia pergi, dia selalu bercerita tentang Tuhan Yesus. Ke siapapun orang-orang yang dia temui, dia selalu bercerita tentang Tuhan. Nah, pada saat itu juga ada pada zaman Elia itu ada seorang raja. Raja ini bernama Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini adalah orang yang
jahat adik-adik, dia tidak cinta Tuhan, dia selalu berbuat yang jahat, dia selalu berbuat penuh dengan perbuatan dosa. Itu adalah raja siapa tadi? Raja Ahab. Nah, karena dia selalu berbuat hal-hal yang jahat, berbuat dosa, akhirnya Tuhan menghukum daerah itu adik-adik. Nah, Tuhan menghukum dengan apa ya? Tuhan menghukum dengan tidak memberikan hujan. Nah, apa yang terjadi bila Tuhan tidak memberi hujan ya kira-kira? Padahal kita butuh hujan enggak? Ayo adik-adik, kita butuh hujan enggak? Perlu hujan enggak? Perlu. Nah, Pak Tani perlu sekali itu hujan. Untuk apa? Untuk supaya tanaman padi Pak Tani bisa tumbuh sehingga tidak kekurangan air. Nah, pada waktu zamannya Elia ini, Tuhan menghukum daerah itu dengan tidak menurunkan hujan. Tuhan tidak menurunkan hujan sampai lama adik-adik. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena di daerah itu tidak ada hujan, orang-orang pada sulit untuk mencari air. Nah, banyak sekali terjadi kekeringan. Tanaman-tanaman pada kering, pada mati. Akhirnya terjadi apa? Kelaparan adik-adik. Kenapa kok bisa terjadi kelaparan? Nah, karena tanaman yang ditanam semuanya pada mati, tidak bisa hidup karena tidak ada air, tidak ada hujan yang turun. Nah, adik-adik, pada saat itu Raja Ahab mengalami kelaparan. Nah, Elia juga mengalami kelaparan juga. Nah, tapi Tuhan tetap memelihara Elia adik-adik. Suatu saat Tuhan berfirman kepada Elia kalau dia harus pergi ke suatu daerah untuk menemui seorang perempuan. Nah, akhirnya Elia pergi adik-adik. Dia pergi ke satu daerah yang Tuhan suruh. Elia di sini dia taat kepada apa yang menjadi perkataan Tuhan adik-adik. Dia pergi ke suatu tempat, akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita atau seorang perempuan. Perempuan ini dia lagi mencari kayu bakar adik-adik. Nah, akhirnya Elia bilang, "Hai ibu, tolong saya minta diberi segelas air minum," katanya gitu. Perempuan tadi memberikan minum kepada Elia adik-adik. Perempuan ini dia tidak pelit kan? Dia memberikan air minum yang diminta oleh Elia. Nah, setelah itu Elia minta, "Tolong berikan aku sepotong roti." Nah, terus perempuan tadi bilang, "Maaf Tuan, saya hanya mempunyai tepung sekian dan minyak segini, dan ini hanya cukup untuk membuat roti buat saya dan anak saya." Terus akhirnya Elia bilang, "Buatkan saja satu roti supaya aku bisa memakannya sekarang." Terus akhirnya Elia bercerita apa yang Tuhan firmankan kepada Elia. Elia menceritakan kepada perempuan tadi, "Jangan khawatir, Tuhan pasti akan memelihara kamu. Sekarang kamu coba buatkan satu roti untuk aku. Setelah itu bawa kemari roti itu, dan setelah itu kamu boleh membuat roti lagi buat kamu dan buat anakmu." Nah,
tepung yang kamu ambil untuk membuat roti dan minyak itu tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan kembali. Tepung dan minyak itu tidak akan habis. Terus akhirnya apa yang dilakukan perempuan itu kira-kira adik-adik ya? Nah, kalau kakak yang jadi perempuan itu, mungkin kakak mikir-mikir adik-adik, lah ini buat saya aja sama anak saya sudah cukup. Masa saya harus memberikan kepada orang itu, orang yang baru aku kenal pula, katanya. Mungkin seperti itu ya. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh perempuan tadi? Perempuan tadi percaya Tuhan adik-adik. Dia percaya apa yang dikatakan oleh Elia kepadanya. Akhirnya perempuan tadi masuk ke dapur. Dia membuatkan sepotong roti buat Elia. Dia ngambil tepung, terus ditambah minyak, ditambah air, terus dia mengadoni roti itu. Nah, mungkin seperti kalau mamah kalian lagi buat roti atau kue, adonan donat dan sebagainya, mungkin seperti itu ya. Nah, perempuan tadi mengadoni adonan untuk membuat roti buat Elia. Nah, setelah adonan selesai dibuat, akhirnya roti itu dipanggang. Nah, setelah dipanggang, selesai dipanggang, disajikan kepada Elia. Akhirnya Elia memakan roti yang dihidangkan oleh perempuan tadi. Nah, setelah itu ternyata benar adik-adik apa yang dikatakan oleh Elia. Nah, setelah perempuan tadi memberikan roti untuk Elia, lah dia membuat roti buat dirinya sendiri dan juga anaknya. Nah, setelah dia membuat roti buat dirinya, dan benar apa yang dikatakan Elia tadi, bahwa tepungnya loh kok masih, minyaknya juga tidak habis. Nah, sampai berhari-hari adik-adik, minyak dan tepungnya ini tidak habis. Benar-benar Tuhan memelihara Elia dan perempuan tadi dari kelaparan yang melanda. Nah, adik-adik, dari cerita ini, perempuan tadi dia sangat murah hati. Dia tidak pelit adik-adik. Dia juga cinta Tuhan. Perempuan tadi juga percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memelihara. Nah, dari kejadian tadi akhirnya Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara Elia dari seorang perempuan yang sangat murah hati dan percaya kepada Tuhan. Nah, untuk itu kita juga harus belajar murah hati adik-adik. Jangan pelit. Kalau punya makanan misalkan lebih, kalian bisa berbagi ke teman kalian, atau ada orang yang lagi kesulitan, kita bisa berbagi ke mereka yang kekurangan. Nah, adik-adik, kita belajar ya di sini karakter murah hati ya, tidak pelit. Kita senantiasa mau berbagi dengan keluarga kita, dengan teman kita juga. Nah, ayat hafalannya masih ada loh. Nah, ayat hafalan kali ini ada di dalam Lukas pasal 6 ayat 36. Kakak ulangi, Lukas pasal 6 ayat 36. Bunyinya, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kakak ulangi ya, Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri cerita kita
1 minggu ini latihan kita adalah kita tidak menjadi pelit, tapi kita harus bermurah hati ya. Nah, yuk sebelum kita akhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang murah hati. Engkau memelihara setiap umat-Mu yang mengasihi-Mu serta percaya kepadamu dan taat kepadamu. Tuhan, dapatkan kami supaya kami senantiasa percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, dan kami mau berbagi dengan keluarga kami, dengan teman-teman kami, apapun yang kami punya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Nah, sampai di sini dulu adik-adik cerita dari kakak. Kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Haleluya.